Halo, kembali lagi bersama dengan saya Randi Iswara dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan artis manajer. Ya, seperti saya bilang kita akan membahas mengenai kehidupan artis manajer. Kehidupan di sini maksudnya adalah kerjaan dia. Apa sih artis manajer? Mengapa artis itu perlu manajer? Dan kira-kira kalau saya ingin menjadi manajer artis, itu kualifikasi seperti apa ya? Nah, di video kali ini kita bersyukur sekali kita akan sharing-sharing, mendengar sharing-sharing tentunya ya dari teman saya, sahabat saya, Rivi. Apa kabar? Kabar baik kita walaupun di tengah pandemi. Video ini diciptakan di akhir Mei 2020 dan seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang cukup membuat kita sangat merana ya, anak-anak dunia industri kreatif. Oleh karena itu sekarang kita melakukan sesi bincang-bincang menggunakan platform digital yaitu Zoom. Mbak Rivi tetap semangat Mbak, kondisinya baik? Tetap semangat, baik. Dan pasti tetap mencari job di luar job yang off air. Wah, mantap. Dan teman-teman semua kali ini, teman-teman semua tuh ingin mendengar, ya kan Rivi adalah salah satu, bisa dibilang praktisi dalam dunia musik, khususnya pekerjaannya adalah sebagai manajer artis. Dan tidak tanggung-tanggung, Rivi memanajeri salah satu artis top Indonesia, yaitu Lesti Kejora. Penyanyi dengan suara yang sangat merdu sekali, penampilan yang menawan, dan ini dimanajer oleh Rivi. Nah, Rivi, boleh sharing nggak sih ke teman-teman, sebenarnya manajer artis itu apa sih, dan kenapa artis itu butuh manajer? Mungkin sebelum aku masuk ke porsi aku sebagai manajer, sebelum aku jadi manajer, sekilasnya aku sempat posisi aku tuh jadi markom. Jadi lebih khususnya tuh lebih ke markom promotion. Jadi tuh aku nggak menghandle satu artis saja, tapi lebih ke seluruh artis untuk rilis single. Dan di mana aku mengatur jadwal-jadwal artis untuk promo radio, baik dari dalam negeri maupun di luar kota. Jadi aku megang Lesti itu di tahun 2019 di awal Juni. Awal Juni itu sebenarnya requestan dari anaknya sih. Awalnya juga kita memang udah berteman lama, karena awalnya aku deket sama dia itu awalnya karena megang promo singlenya dia. Jadi terakhir aku tuh jalan sama dia promo ke daerah Bandung untuk singlenya Lesti. Setelah itu ketemu di acara buka puasa, dia sempat bilang, "Kak, aku pengen dong di-handle sama Kak Rivi." Disangkain tuh bercanda ya, mungkin awalnya aku sama dia lebih deket kayak sebagai temen ya, kedekatan emosional yang sering ngobrol, terus kalau misalnya jalan, istilahnya kan kita nggak hanya diem aja kan, apalagi kan kalau jalan keluar kota itu kan nggak butuh waktu yang sangat sebentar ya, paling kita kayak ngobrol, makan siang bareng. Nah, dari situ awalnya anaknya pun minta buat dia dimanajerin sama aku sendiri. Setelah berapa kemudian dari bos aku sendiri manggil, "Pi, ini ada tawaran nih, kira-kira kamu minat nggak?" Kebetulan anaknya yang request loh. Sempet sedikit shock sih, karena ini pengalaman pertama aku banget untuk menghandle artis langsung. Biasanya kan aku cuma hanya ngatur jadwalnya dia, lebih ke promo single. Jadi pada awal karirnya Rivi kan seorang markom ya, di mana kita pernah juga di satu company yang sama, di satu media yang besar sekali. Dan Rivi sekarang setelah dari media itu, Rivi kerja di bagian promotion. Bagian promotion adalah bagian yang mempromosikan artis ya. Dan pada waktu itu Rivi banyak artis yang dibikin jadwal dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketimpa bintang yaitu Lesti ya. Banget. Awal itu sempat agak sedikit percaya dan nggak percaya, karena awalnya aku lebih mengurus lebih kegiatan kan, tektokannya lebih ke klien, terus ngurus preskon, terus kalau misalnya ada acara promo. Jadi sebenarnya acara untuk personalnya si jadwalnya artis sendiri aku udah punya bagiannya sendiri. Jadi sempat sedikit antara yakin enggak sih. Tapi ya karena dari atasan aku udah support banget, terus anaknya kayak udah nge-request ke aku, ya tinggal dari akunya ya si pede apa enggaknya. Jadi ceritanya emang benar-benar dari step awal juga sih, nggak langsung aku jadi manajer artis gitu. Dan manajer artis itu boleh diceritain nggak lingkup pekerjaannya itu apa ya? Sebenarnya lingkup kerjanya itu adalah kita lebih memanage jadwalnya si artis, apalagi kayak dari jadwalnya artis itu kan bisa jadi ada acara off air. Off air itu yang kayak lebih nyanyi dari acara-acara besar, mau acara apapun, terus itu bayarannya juga cukup lumayan.
Terus kalau acara on air itu biasanya request by TV. Apalagi kan si Lesti itu naungan dari Indosiar. Jadi itu kan Indosiar itu punya acara banyak banget. Jadi biasa tektokan langsung ke manajernya untuk nanyain jadwal anaknya. Tugas seorang artis manajer di sini adalah Rivi mengatur jadwal dia, termasuk juga ke klien ya, berarti hubungan ke klien juga ya. Betul. Dalam hal Mungkin ini juga hubungan klien ke klien itu mungkin lebih ke tektokan harga. Terus sampai ada juga beberapa klien yang tahu nama aku siapa, itu biasanya dari si Lestinya itu udah mencantumkan nama dan nomor teleponnya di Instagramnya. Iya, iya. Bahkan Mbak Rivi pernah cerita ke saya bahwa banyak fans-fansnya Lesti ya. Banget. Disangka tuh Kontak, nomornya Lesti. iya nomor Lesti. Padahal itu nomor Rivi. Ini Rivi, manajernya Lesti Kejora ya. Jadi tugas manajer artis ya, satu tadi saya bilang mengatur jadwal, kedua berhubungan dengan klien. Dalam hal ini adalah red card ya. Red card adalah suatu harga yang dikeluarkan untuk kamu menggunakan jasa si artis tersebut ya. Betul. Ya. Berarti hampir mirip dengan kegiatan promotion ya di perusahaan ya? Mungkin kegiatan promotion itu kan lebih kayak promo radio dan bisa dibilang nggak terlalu detail kayak manajer artis kan. Kalau manajer artis misalnya kita harus tahu nih jadwalnya dia, apalagi kalau kebetulan si Lesti sendiri kan lagi ada jadwal kuliah kan. Jadi nggak sembarangan juga aku ada jadwal atau apapun, aku main langsung iyain. Biasanya aku cross check dulu sama jadwal anaknya. Dan kita di handphone kita tuh juga ada aplikasi namanya Time Tree, di mana jadwal apapun yang akan dilakukan baik si artis maupun manajer artis akan tertulis. Jadi sebagai kayak untuk alarm lah. Gitu. Oke, berarti harus punya kemampuan yang sangat detail sekali ya. Mengingat. Banget. Kalau nggak detail itu bisa fatal sih kalau menurut aku ya, karena perintilannya itu yang lebih banyak dibandingin secara garis besarnya. Boleh contohin nggak sih Mbak Rivi kira-kira, misalnya nih, ambil contoh saya ingin menggunakan jasa dari Lesti Kejora. Ini buat gambaran teman-teman ya. Oke. Saya ingin menggunakan Lesti Kejora untuk katakanlah untuk endorse di Instagram. Itu bagaimana Mbak? Nah, kalau untuk endorse Instagram itu harga pasti beda lagi. Jadi kita ada harga namanya off air dan harga on air, sama dia buat jadi influencer atau enggak endorse. Jadi kalau untuk harga endorse itu langsung nyebut nominal aja nggak apa-apa ya. Misalnya postingan di Instastory itu Lesti harganya 25 juta. Terus untuk feed-nya itu pun harganya 40 juta dan feed berupa video itu ada 50 juta. Jadi biasanya kebanyakan orang-orang nanya sama aku lewat WA, gimana sih Mbak minta PL-nya Lesti untuk postingan berapa? Ya udah, setelah itu pernah ada kita beberapa yang deal, terus biasanya tuh kita minta DP dulu. DP 50% untuk tanda jadi buat postingan timeline-nya. Setelah barang udah diterima, misalnya contoh baju ya, baru nanti setelah posting dia harus bayar pelunasan. Nanti kita akan posting. Dan hasilnya reportnya itu kita akan kasih report setelah postingannya itu kayak berapa yang nge-like atau report lah ke klien seperti itu. Kalau untuk kegiatan off air sendiri Mbak? Lebih ribet sih, karena off air itu kita harus tektokan sama biasanya pengisi acaranya. Contohnya kemarin kita nih agak sedih sih, 3 off air kita hold, padahal itu dia udah bayar jauh-jauh hari karena ada pandemi ini, jadi sempat agak nyesek. Terakhir kita di 29 itu acara Subang, itu juga dadakan, udah deal dan bayar, udah dibayar DP, sampai aku sendiri udah ngurus hotel dan lain-lain. Akhirnya tiba-tiba dari pemerintah Subang meng-cancel karena ada acara yang istilahnya tidak dibolehkan, ada izin keramaian. Dan disitu sempat panik sih. Terus yang kedua acara buat wedding, yaitu wedding padahal tuh resepsi doang ya, itu di Pekanbaru di 11 April. Dan yang terakhir yang dia udah DP di 2019 acara di Semarang. Dan akhirnya 3 event itu di hold dengan waktu yang tidak ditentukan. Iya, tidak ditentukan ya. Iya. Jadi teman-teman semua sedikit recap ya, di mana selama ini saya banyak sekali dalam karir saya dalam dunia event, saya banyak sekali berurusan dengan orang-orang seperti Rivi, di mana yang namanya sebuah artis itu perlu diwakili oleh suatu manajer, ya kan? Karena artis pasti tentu saja jam terbangnya dia perlu latihan. Misalkan artis penyanyi, core bisnisnya atau core keunggulan dia adalah menyanyi. Jadi memang harusnya dia melatih untuk menyanyi, ya kan? Dia bikin lagu dan lain sebagainya. Nah itu butuh orang di belakang yang seperti Mbak Rivi yang mengatur jadwalnya, menjual dalam artian
ke klien, ya kan, menginformasikan, oh apakah di available di tanggal sekian, harganya berapa, teknisnya, aspek riders ya. Saya ingat sekali kalau bikin event off air itu aspek riders ya, riders ada riders gears dan juga riders hospitality tentu menjadi hal yang sangat penting ya Mbak Rivi ya. Iya betul. Dan kebetulan tim aku sendiri tuh nggak di-handle sama aku, jadi kalau manajer di porsi aku tuh hanya berurusan dengan klien, tektokan harga, deal-dealan lewat kontrak, pembayaran udah beres, biasa di mana dia akan mengurusi via lapangan. Misalnya kayak saat Lesti kayak misalnya mau GR, tapi biasanya sih Lesti jarang GR ya. Dia harus mengclearin pada saat di lokasi. Jadi aku lebih judge dampingin Lesti aja sih intinya. Dalam kondisi anak itu nggak mikirin macam-macam, dia cuma tahu nyanyi dan apa yang dia harus dilakukan. Udah. Jadi ada road manajernya ya, yang untuk aspek teknis ya. Betul. Iya. Dan teman-teman ada istilah namanya ada manajer artis, ada namanya road manager. Biasanya roadman itu dia pegang sisi technical ya, technical untuk sound system, ya kan, mixernya berapa channel, 1632, lampunya bagaimana, ya kan. Ya itu sangat menyenangkan sekali. Sudah lama sekali saya tidak melakukan event karena 3 bulan ini. Dan sekarang Mbak Rivi, ini sekarang tadi Mbak Rivi bilang ada berapa show yang tertunda yang tentu itu sangat mengecewakan juga ya untuk fansnya Mbak Lesti ya kan dan kita semua. Kira-kira sekarang sedang apa? Sedang kesibukan apa yang sedang dilaksanakan oleh Mbak Lesti Kejora ini ya, di tengah pandemi? Alhamdulillah meskipun ada pandemi ini rezeki masih ada aja. Paling kita masih terima endorse dan kebetulan endorse-nya itu dia juga jadi buat Fair and Lovely itu selama setahun kontrak. Terus juga banyak endorse yang mungkin lagi masih penawaran sih. Sama kemarin waktu pas acara sahur, jadi tuh jamnya tuh bisa dibilang jam 2 pagi sampai jam 5 itu selama sebulan full. Di tengah pandemi ini endorse itu banyak sekali ya. Kalau sekarang berarti yang paling banyak adalah tadi ya endorse secara online ya, endorse di Instagram gitu ya. Betul. Tapi terakhir event yang, aku potong dulu, event terakhir itu dia sempat bikin acara sama PLN. Jadi PLN itu bikin acara, jadi dia nyanyi 3 lagu bareng sama Arman Maulana juga, tapi kita kayak rekamannya di studio. Jadi benar-benar cuman sendiri, Lesti nyanyi 3 lagu, tapi dengan artis yang lain tuh dipisah-pisah. Tapi nanti pas saat hasil akhirnya itu diediting sama produksi dari tim IO-nya, dan ditayangin sih. Kemarin ditayangin di Metro TV dan Trans 7. Dan itu seharga off air. Seharga off air ya. Lumayan, cuma 3 lagu. Dan di Jakarta pula lagi syutingnya. Iya. Nah ini yang saya bilang, jadi gini Mbak Rivi, saya dalam beberapa bulan ini saya sedang menggalakkan namanya digital event. Kemarin saya ada video dengan Mas Hendra Pisang dari record label, dia bilang memang sekarang arahnya sudah mungkin yang namanya virtual konser. Di mana tadi contoh, ya kan, penyanyinya tetap konser, tapi direkam menggunakan platform digital, dan penontonnya kita mungkin di rumah, dengan headphone, atau dengan sound system di rumah, dan itu masih memberikan sensasi konser, walaupun ya cukup aneh ya, tapi akan menjadi new normal mungkin ya Mbak ya. New normal. Sebenarnya sih, kalau dengan virtual itu, bagi sisi dari penyanyi itu kayak kurang lepas ya, karena nggak maksimal. Apalagi dengan bisa dibilang aplikasi yang harus dibutuhkan dengan sinyal, biasanya dari IO atau apapun tandemannya itu mereka melakukan tapping sih, biar maksimal untuk performnya. Tapi tetap saat chatting live, mereka tetap seperti live secara langsung. Mbak Rivi, kurang lebih berarti ini sudah hampir setahun lebih menjadi seorang artis manajer. Apa sukanya, apa dukanya? Mungkin sukanya itu bisa ketemu banyak orang, karena tektokannya itu nggak hanya klien, tapi berhubungan sama fans. Bisa dibilang handphone itu satu hari itu nggak mungkin kalau nggak ada yang WA nanya macam-macam. Dari seputar jadwalnya, terus karirnya, cintanya, apalagi ya anak ABG ya. Gila, itu tuh benar-benar diteror abis lah. Sampai kadang berkali-kali sempat sampai ada yang macam-macam lah, tapi ya paling ditanggepin ya memang sisi positif aja ya, karena kan mereka gitu pun namanya fans, kalau nggak ada fans Lesti nggak mungkin jadi sekarang. Jadi emang harus bisa mengatur mood kita juga sih, meskipun kita lagi kerja capek tetap harus tetap senyum gitu. Dan bisa dibilang 24 jam handphone harus online. Wow.
Berarti menjadi seorang manajer artis, kamu punya artisnya, lalu kamu punya klien, lalu kamu punya fans. Ada 3 oknum di sini ya, yang mesti Anda maintain. Mbak Rivi mesti maintain. Energinya dari mana, Mbak? Intinya karena hobi kali ya. Hobi, suka bertemu banyak orang, tapi ada sisinya memang kadang jangan sampai kita mengecewain ketiga orang ini, intinya itu sih. Yang mungkin dukanya itu ya kalau misalnya ngadepin klien yang agak rewel, terus bisa dibilang nggak sesuai dengan ekspektasi kita di lapangan, kan biasanya banyak ya klien memberikan banyak impian tuh seperti ini, tapi ternyata di lapangan kejadiannya nggak seperti apa yang diomongin. Tapi tetap lagi aku gimana caranya mempersuasikan ke si artis kondisinya seperti apa, itu yang pertama. Terus kedua, misalnya saat si artis sudah selesai manggung, biasanya kan fans-fans itu pada datang kan. Gimana caranya mengatur saat foto? Biasa kan ada artis yang memang kita nggak mungkin maksain mood ya, terus foto maunya satu-satu, jadi gimana caranya kita menjaga hati perasaannya si artis dengan si fans atau foto tapi rame-rame. Harus banyak sisi kemanusiaannya. Iya, betul-betul. Dan saya ingat sekali ya, pengalaman saya event di backstage itu sebelum magicnya happen, ya banyak mood swing juga. Oh iya, Mbak, selama ini Lesti itu ada satu ritual khusus nggak sebelum dia manggung? Ini kita bilang manggung off air ya. Dia ada ritual khusus nggak sih untuk meningkatkan moodnya itu loh? Sebenarnya sih mungkin dia harus dikasih makan yang banyak. Biasanya kalau orang lapar itu suka kerengki. Jadi gimana caranya biar dia cukup istirahat yang cukup, terus ada cemilan sih. Meskipun memang dia nggak terlalu suka banyak makan, setidaknya moodnya harus dijaga. Intinya istirahat yang cukup sih dia. Dan banyakin minum air putih. Udah, cuman itu doang kok anaknya. Oke. Berarti dia hospitality ridersnya nggak ribet-ribet amat ya? Alhamdulillah sih enggak. Karena dia emang bisa benar-benar kita jaga banget sih. Intinya sih dia cuma cukup istirahat aja. Selama ini ada nggak pengalaman tergila dengan fans? Waktu saat off air di Pontianak. Di mana itu kayak peresmian pejabat baru dari DPRD Pontianak, dia terpilih mau bikin masyarakat tuh happy karena pengen nyenangin masyarakat lah. Akhirnya diundanglah Lesti. Dan itu kondisinya lagi hujan, tapi untungnya pas kita sampai udah nggak begitu hujan dan fansnya itu tuh udah nungguin sampai desek-desekan banget. Akhirnya dia dibopong pakai kayu tandu gitu lah. Wow. Jadi udah kayak bener-bener Raja Mesir banget mungkin ya. Sampai akhirnya ke stage dan itu tuh rame banget. Gimana sih penduduk masyarakat daerah itu kurang lebih sih 1.000 orang sih yang nonton. Wow. Dan kita pun sampai ngumpet di kamar anaknya yang punya hajat. Sampai kejadian yang paling unik, anak itu juga fans sampai minta di dinding kamarnya itu ditanda tangan. Itu gokil banget sih. Sampai ada open acara tarian daerah Pontianak juga. Jadi nggak sekedar Lesti nyanyi. Okay. Disambutnya. Nah, menurut Mbak Rivi kan bisa dibilang sekarang adalah salah satu orang yang sangat dekat ya dengan kehidupan Lesti Kejora ya. Menurut Mbak Rivi, kira-kira sifat terbaik dari Lesti itu apa ya? Dia itu humble dan terlalu baik sama orang. Bisa dibilang sisinya banyak gak enakan. Jadi kalau misalnya itu gampang, oh iya kak, yang kayak gitulah, ABG lah ya, kayak gitu. Tapi kalau dia udah mood kerjanya asik, bisa dibilang ditantangin, terus apa lagi nih kak, kita mau kerjaan apa lagi gitu. Dan cara Rivi selama ini menghandle dia itu bagaimana? Setelah tadi, ya. Mungkin tetap kita memposisikan karena dia usianya di bawah aku kurang lebih 11 tahun, jadi kayak aku anggap dia sebagai adik. Tapi di saat kerja ya dia harus menghargai aku sebagai manajer dan dia artis. Selepas dari kerjaan, kita kayak bercanda aja, kayak emang bener adik kakak aja. Saling sharing, tukar pikiran. Terus kadang kalau misalnya memang ada evaluasi pekerjaan, dia kasih feedback dan aku juga kasih feedback ke dia. Intinya sih semuanya itu dikomunikasiin sih, nggak ada rasa nggak enak. Karena kalau dalam suatu tim kita rasa nggak enak, nanti kedepannya juga nggak akan lebih baik. Intinya komunikasikan. Karena kan sebagai manajer itu kan juga sama juga kayak menjalin sebuah hubungan kan. Kalau ada satu sisi yang kita, intinya sistem kepercayaan sih. Karena kalau kita udah dipercaya sama orang, setidaknya kita harus ngasih yang terbaik buat orang itu dan sebaliknya. Nah kalau sekarang nih, pengalaman
ternyeleneh dengan klien tuh apa ya? Yang paling nyeleneh deh, yang bikin nyeleneh banget deh nih klien. Paling aneh itu adalah deal-dealan harga sih. Oh, Tempat harga. dari deal-dealan harga, terus spek yang kita udah kasih kadang nggak sesuai. Contohnya misalnya saat penjemputan nih, awalnya misalnya jam sekian, makanya aku yang lebih bawel. Sempat untungnya dijemputnya itu kita nggak lebih nunggu lama ya, setidaknya 15 menit menunggu itu udah cukup lama loh buat kita. Biasanya tuh harusnya supir itu harus menunggu lebih awal dibanding kita datang. Terus kejadiannya pesawatnya delay. Itu sih lebih kayak masih yang sewajarnya sih itu aja. Hal-hal teknis lah ya, eksekusi di lapangan ya. Kadang memang ya kadang kita orang-orang event planning itu harus sesempurna mungkin, tapi kadang sesempurna mungkin yang namanya eksekusi pasti ada kurang sedikit saja. Banget. Yang kadang kesel. Iya. Ya namanya dunia event ya. Kita mencoba seperfect mungkin ya. Mbak Rivi, kira-kira boleh kasih saran nggak atau wejangan ke mungkin teman-teman semua ada yang ingin berkarir sebagai artis manager. Kira-kira ada tips atau trik apa yang kira-kira dari sekarang teman-teman ini semua yang harus persiapkan gitu loh untuk menjadi seperti seorang Rivi? Untuk menjadi manajer artis itu sebenarnya dibilang susah-susah gampang ya. Yang pertama kalian pegang itu kamu pelajarin sifat dan karakternya dia. Baik secara kepribadian atau moodnya dia, kita harus tahu. Intinya mengenal ya, kayak PDKT lah ya, lebih banyak ngobrol. Terus kedua, komunikasikan apapun yang terjadi. Jangan pernah mengambil suatu keputusan hanya satu pihak. Dan itu apapun diobrolin. Jadi bukannya berarti manajer itu main nyuruh-nyuruh si artis ya. Jadi intinya komunikasi sih yang paling besar. Terus juga harus teliti. Terus harus humble. Jadi manajer itu bukannya berarti kita harus sombong. Mentang-mentang udah posisi kita di atas, kita kayak menyepelekan orang sekitar kita. Tanpa sekitar kita mungkin kita gak bisa jadi sekarang. Dan kita harus menghargai namanya fans. Oke. Jadi kalau saya simpulin untuk menjadi seorang artis manajer, pertama harus sabar ya. Harus sabar. Kedua harus teliti. Ya kamu nggak bisa. Namanya kamu manajer. Your job is to manage people. Jadi kamu harus teliti. Terus tadi adalah yang namanya sabar ini menjaga kesabaran diri sendiri karena ada 3 aspek yang mesti dipegang, artis, klien, dan si fans. Terus ketiga tadi adalah yang bagus dari Mbak Rivi adalah harus humble ya, harus humble ke semua orang ya, karena kita butuh orang lain ya. Ya kan? Dan keempat adalah tadi menjaga fans ya, menjaga hubungan baik dengan fans ya. Dan tetap kita menjaga hubungan baik dengan klien. Bukannya berarti kita selesai acara, mentang-mentang klien itu udah gak ada hubungan baik sama kita langsung kayak ya udahlah ya. Tetap kita komunikasi, misalnya kayak sharing gimana mas, Pak, acara kemarin maaf ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi setidaknya si klien itu akan ingat kita untuk oh iya nih ternyata bisa diajak diskusi bareng. Jadi apapun yang terjadi ketika nanti ada off air atau apa, dia akan langsung oh iya kenapa nggak pakai si ini aja, seperti itu sih. Tetap dijaga si hubungannya itu. Berarti kembali lagi ke tadi, kesimpulan yang kedua adalah skills yang dibutuhkan adalah communication skills. Kamu harus punya komunikasi skill yang bagus ke semua pihak. Dan kamu yang kedua yang penting adalah kamu harus punya time management skills yang baik. Kalau kamu berantakan hidup kayaknya jadi manajer susah. Gimana banget. Dan intinya orang? Jangan sombong. Jangan sombong dengan jabatan kita sekarang. Oke. Nah kira-kira nanti di depan ini apa yang akan dilakukan oleh Rivi sendiri nih? Apakah ada kegiatan lain yang akan dilakukan? Atau impian lain? Kebetulan Nesti lagi ada project Purnama Beauty, produknya dia. Jadi dia tuh nggak hanya sekali nyanyi, terus acara off air atau on air dan endorse, tapi dia punya produk sendiri, produk kecantikan. Nah jadi mungkin PR aku lebih banyak, harus mengatur jadwal dia nanti kalau buat photoshoot atau apa. Tapi karena kondisi pandemi ini paling ya lebih banyak di sosial media sih, kayak lebih promo seperti itu. Dan kedepannya lagi adalah mengatur jadwal yang ke hold 3 off air itu. Gimana caranya menanyakan kabar klien untuk jadwal ke depannya seperti apa. Karena ini sih yang benar-benar dijaga banget. Jangan sampai klien juga ngerasa kecewa, istilahnya kita lepas tanggung jawab aja, seperti itu. Oke. Nah kita terima kasih banyak nih di video kali ini kita mendengarkan sharing langsung dari praktisi dari, bisa dibilang Rivi adalah
manajer artis yang salah satu artis terlaris ya, artis yang sedang naik daun yang top-topnya di Indonesia, Lesti Kejora. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih Mbak Rivi. Iya, sama-sama Mas. Semoga pandemi ini bisa menjadi lebih baik lagi, mengajarkan kita untuk lebih sabar lagi dan bisa memperlancar komunikasi kita. Betul. Silakan like video ini dan sebarkan ke teman-teman Anda jika Anda merasakan ada manfaat dan tetap berkarya untuk Indonesia.